Oke, selamat datang di Limax Accounting Software Expand Your Business with Us. Modul Accounting. Modul ini berisi tentang modul sentral karena berhubungan dengan semua modul yang ada dalam paket ini untuk menciptakan laporan keuangan secara otomatis dan terintegrasi. Dalam modul ini terdiri atas beberapa bagian, yaitu file induk, transaksi, posting, setup, lain-lain, laporan, dan keluar. Oke, di dalam file induk kita terdapat mata uang, bagian perkiraan, jurnal berulang. Transaksi ada memorial atau bisa juga disebut dengan adjustment. Posting, ada posting to posting dan unposting. Setup, ada umum, laporan laba rugi, penamaan laba rugi, perkiraan khusus. Ya, ini standar waktu lah. Lain-lain, ada saldo awal, saldo akhir persediaan, user ID, password, otorisasi. Laporan ada file induk, ada laporan file induk, mata uang dan perkiraan. Keuangan itu ada daftar jurnal bertransaksi, dia ada dua bagian, ringkasan dan rincian. Kartu buku besar, neraca, saldo, laba rugi berbulan berjalan, laba rugi kumulatif. Oke, kita masuk ke file mata uang. Dalam file mata uang ini ada data entry, ya. Di sini jadi kita bisa multi currency, kode mata uangnya apa, kita bisa masukkan secara otomatis, nama mata uangnya apa. Nah, di sini kita bisa masukkan update kurs konversinya per hari, ya. Kurs pajak. Oke, seperti ini listnya. Bagian perkiraan. Dalam bagian perkiraan ini adalah file yang menampung semua nomor dan nama perkiraan yang akan digunakan dalam semua transaksi akuntansi di perusahaan Anda. Tersedia 20 digit dan dapat input dengan numerik atau huruf, ya. Numerik atau alfabet. Nama perkiraan, levelnya level berapa, kode di atasnya, detail, umum, ya. Masuknya kategori detail atau umum, normal balance, klasifikasi perkiraan itu ada harta, ya. Jadi dia lebih terperinci, ya. Oke. Lalu jurnal berulang. Jurnal berulang ini dibuat untuk mencatat transaksi yang dilakukan secara berulang. Sifatnya adjustment. Ya. Jurnal akumulasi itu D, debit biaya penyusutan. K itu akumulasi penyusutan, gitu. Seperti itu. Ya. Debit atau kredit. Nomor bukti, keterangan, total debit, metodenya, nilai atau presentase, total kredit. Seperti ini. Ya, keterangan 1, keterangan 2. Oke, kita masuk ke transaksi atau memorial. Transaksi general ledger ini hanya digunakan untuk transaksi memorial. Seperti yang sudah dijelaskan pada jurnal berulang, file transaksi terdiri dari data entry dan list data entry-nya. Ada nomor bukti. Nomor bukti ini kita bisa lakukan secara otomatis, maka dia akan muncul secara otomatis sesuai dengan urutan yang sudah terjadi. Manual kita dapat membuatnya secara manual. Kode jurnal, total debit, keterangan, metodenya, total kredit, tanggal buktinya tanggal berapa. Contoh cetakannya seperti ini. Oke. Itu kita masuk ke transaksi. Posting dan unposting. Oke, kita masuk ke posting. Ya. Posting adalah suatu proses pemindahan buku jurnal ke dalam buku besar dengan tujuan membuat laporan keuangan. Ya, jadi dari tanggal berapa sampai tanggal berapa kita proses. Postingnya sudah selesai, ya. Tandanya sudah diposting. Unposting, ya. Unposting, bila ditemukan kesalahan dalam pengentrian transaksi baru diketahui setelah proses posting dilakukan, maka untuk dapat mengoreksinya kita bisa melakukan fasilitas unposting, ya. Langkah-langkahnya. Klik unposting, ya. Tanggal awal biasanya sih periode yang salah. Masukkan kesalahannya pada tanggal berapa, kita masukkan range waktunya, misal dari bulan sekian sampai dengan bulan sekian. Setelah itu kita proses.
Seperti itu lahan posting. Catatan, proses posting harus dilakukan secara single user. Artinya saat melakukan posting dan posting tidak boleh ada terminal lain. Apabila ada yang sedang melakukan entry data, ya, contohnya pada saat kita melakukan multi user itu, maka posting itu tersebut akan gagal. Ada beberapa anjuran untuk beberapa divisi accounting. Biasanya setelah melakukan posting di setiap akhir bulan, sebaiknya tidak melakukan unposting lagi untuk menghindari pengeluaran laporan keuangan ganda. Oke, sebelum melakukan posting awal pertama kali, coba cek sekali lagi bagian perkiraannya dalam hal level, tipe, detail atau umum, saldo normal, klasifikasi dan lain-lain. Seperti itu. Oke, setup umum. Setup umum digunakan sesuai dengan tanggal pemakaian 5 accounting software yang lengkap dan terpadu, mata uang yang digunakan, jenis perusahaan, serta biodata perusahaan. Ya, contohnya seperti ini. Oke. Saldo awal. Nah, pada bagian saldo awal ini, perlu Anda ketahui bahwa angka awal dimasukkan pada modul JL hanyalah perkiraan-perkiraan pada neraca yang meliputi perkiraan harta, perkiraan hutang, perkiraan modal dan laba. Ya, seperti itu. User ID. Nah, seperti ini user ID, contohnya admin dan admin. Kita bisa melakukan menu tambah, isinya seperti ini. Ya, kita keluar, lain-lain. Otorisasi. Ya. Nah, di sini juga nih. Otorisasi itu dibuat untuk menentukan modul-modul dan file-file apa saja yang dapat kita gunakan dan oleh masing-masing user atau si pemakai. Apa saja sih? Biasanya ditentukan oleh pimpinan perusahaan atau orang yang diberi wewenang khusus. Ya, seperti itu. Dalam modul, dia bisa hanya membuka accounting, pembelian, tools, keuangan, import, aktiva, kas kecil, gudang, penjualan, produksi, seperti itu contoh. Bisa juga dia hanya melakukan proses tambah, tapi tidak bisa hapus, hanya tambah dan edit. Bisa juga, tergantung, semuanya sudah kita siapkan. Laporan mata uang, perkiraan. Oke, contoh laporan neraca. Ya, contoh neraca seperti ini. Sangat mudah sekali untuk dilihat. Ya. Oke, kita bisa neraca saldo. Proses data. Setelah proses data maka akan muncul seperti ini. Kita akan perkecil untuk mempermudah proses. Ya. Seperti ini. Oke. Demikian demo live paket 350 modul